Kembali lagi di Zeki Anggara Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan secara manual untuk uji homogenitas dengan model Bartlett. Sebelum saya menjelaskannya, ingat tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui materi ini dengan baik juga. Oke, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu uji homogenitas dan tujuan dari uji homogenitas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan uji homogenitas dengan model Bartlett. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk menguji sebuah data dengan model Bartlett. Yang pertama, kita harus membagi set data pada variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, kita harus menghitung varian masing-masing kelompok yang dibentuk. Yang ketiga, kita harus menyusun kelompok-kelompok tersebut ke dalam tabel serta menghitung varian gabungan dan nilai satuan B. Keempat, kita harus menghitung nilai C kuadrat hitung dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Dan yang terakhir, kita membandingkan nilai C kuadrat hitung dan tabel serta membuat kesimpulan. Oke, langsung kita ke dalam contoh soal. Diketahui data hasil belajar statistik 40 mahasiswa adalah sebagai berikut. Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah hasil belajar statistik 40 mahasiswa tersebut berasal dari populasi homogen atau tidak? Oke, kita langsung ke penyelesaian. Yang pertama, kita harus membagi set data pada variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Tadi ada 40 data mahasiswa, kita bagi jadi 5 kelompok, di mana masing-masing satu kelompok itu berisi 8 sampel. Jadi bisa lihat di sini, saya sudah membagikan jadi 5 kelompok, jadi 8 sampel. Setelah itu, kita harus menghitung varian masing-masing kelompok yang akan dibentuk. Untuk menghitung varian, sudah kita ketahui bahwa varian itu disimbolkan dengan S kuadrat. Jadi mendapatkan S kuadrat itu sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi dengan N kali N kurang 1. Jadi N ini adalah jumlah sampel dan X itu adalah nilai, sedangkan X kuadrat itu nilai yang dikuadratkan. Oke, nah, kalian bisa lihat di contoh ada tabel ini. Di sini kan saya sudah menulis kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Di sini sampelnya X ini adalah nilai yang tadi yang paling pertama, yaitu pada kelompok 1 nilainya ada 8 sampel ya seperti ini. Kelompok 2 di pada X2, X3 itu kelompok 3, X4 itu kelompok 4, X5 dan ini kelompok 5. Bisa dilihat pada data yang pertama di kelompok 1 untuk X pertama itu 66, di sebelahnya itu ada X1 kuadrat. Jadi nilai 66 ini kita kuadratkan untuk memperoleh 4356. Jadi 4356 ini diperoleh dari hasil dari 66 ini dikuadratkan. Jadi sama seperti yang untuk kelompok 1 data kedua, 97 dikuadratkan hasilnya 9409. Jadi semua data itu kita kuadratkan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah dikuadratkan kita jumlahkan untuk nilai X saja, yaitu nilainya dijumlahkan yaitu 847 untuk kelompok 1 dan kelompok 2 849 dan seterusnya untuk kelompok 3, 4, dan 5. Dan setelah itu jumlah dari X1 dikuadratkan itu kita jumlahkan juga, hasilnya 92.877. Untuk kelompok 2 92.259 dan seterusnya. Setelah kita memperoleh nilai X kuadrat untuk masing-masing kelompok, kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung varian. Saya berikan contoh yang pertama untuk varian yang pertama. Untuk kelompok 1, jadi S1 kuadrat artinya varian untuk kelompok 1. Jadi rumusnya N kali sigma X1 kuadrat kurang sigma X1 dikuadratkan dibagi dengan N kali N kurang 1. Jadi N itulah jumlah sampel untuk masing-masing kelompok, jumlahnya 8 dikali dengan
tadi X1 kuadratnya hasilnya 92.877. Dikurang dengan 8X1 yaitu 847 dikuadratkan. Dibagi dengan 8 kali 8 kurang 1. Jadi pas. Hasilnya yaitu 457,27. Yaitu hasil varian untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua, kelompok 3, 4, dan 5, cara pengerjaannya sama, tinggal masukkan nilainya dan hasilnya bisa lihat bahwa varian yang kedua nilainya 308,41, varian ketiga 369,07, varian keempat 496,00, dan varian kelima 335,43. Jadi pada tahap ini mengerti ya cara memperoleh varian untuk masing-masing kelompok. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, itu kita menyusun kelompok-kelompok tersebut ke dalam tabel dan menghitung varian gabungan dan nilai satuan B. Oke, kita masukkan ke dalam tabel. Di sini ada yang pertama sampel, itu adalah kelompok, yaitu ada 5 kelompok yang sudah dibagi. Selanjutnya itu adalah DB, itu adalah derajat bebas, di mana rumusnya N kurang 1. Jadi kita sudah ketahui untuk masing-masing kelompok itu memiliki jumlah sampelnya tadi 8. Jadi 8 kurang 1 hasilnya 7. Jadi semuanya adalah 7. Totalnya 35. Selanjutnya untuk varian tadi sudah kita hitung. Untuk kelompok pertama itu, atau sampel pertama itu 457,27, sampel kedua 308,41, dan seterusnya sampai sampel kelima 335,43. Setelah itu kita jumlahkan semua, hasilnya 1966,18. Setelah itu di berikutnya, kolom berikutnya itu ada DBS kuadrat. Ini artinya derajat bebas dikali dengan varians. Jadi 7 dikali 457,27 hasilnya 3200,89 untuk sampel pertama ya. Jadi DBS kuadrat ini artinya DB atau derajat bebas ini untuk dikali dengan varians. Sehingga kita peroleh seperti ini. Tinggal kita jumlahkan semua dan hasilnya 13.763,26. Untuk kolom berikutnya yaitu log S kuadrat. Jadi kita pakai kalkulator untuk menghitungnya, yaitu log dari varians. Jadi log 4 untuk data pertama log 457,7 hasilnya 2,66. Dan seterusnya sampai kelompok kelima kita jumlahkan total semua hasilnya 12,94. Dan kolom terakhir di sini ada DB log S kuadrat. Ya otomatis derajat bebas dikali dengan log S kuadrat. Jadi 7 dikali 2,66 hasilnya 18,62 untuk kelompok pertama ya, atau sampel pertama. Ya, tinggal masukkan angka-angka semuanya dan diperoleh hasil jumlahnya 90,56. Jadi sampai sini mengerti ya, bisa membaca dari tabel ini ya. Setelah sudah memperoleh tabel ini atau kita membuat tabel, kita menghitung varian gabungan. Varian gabungan itu rumusnya S kuadrat gabungan sama dengan sigma DB S kuadrat dibagi sigma DB. Jadi kita sudah memperoleh hasil sigma DB S kuadrat itu adalah 13.763,26 dan sigma DB adalah 35. Yang kita masukkan ke dalam rumus dan hasilnya yaitu 393,236 untuk varians gabungan. Ya. Soalnya kita harus mencari log S2 gabungan, yaitu jadi hasil dari S2 gabungan tadi kan 393,236. Jadi kita log nilai tersebut dan hasilnya 2,59. Jadi log S2 gabungan ini adalah kita untuk menghitung nilai satuan B. Oke. Untuk nilai satuan B, rumusnya itu B sama dengan sigma DB dikali log S2 gabungan. Tadi kita sudah dapat log S2 gabungan dan DB-nya itu adalah 35. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 35 dikali 2,59 hasilnya 90,81. Oke.
Jadi kita harus menyusun kelompok dalam tabel untuk memudahkan kita menghitung varian gabungan dan nilai satuan B. Oke. Kalau mengerti pada tahap ini, kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut, itu kita menghitung nilai C kuadrat hitung dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Oke, nilai C kuadrat hitung rumusnya C kuadrat hitung sama dengan ln 10 dikali B dikurang DB log S kuadrat. Tadi kita sudah mendapatkan nilai B dan DB log S kuadrat. Ini kita masukkan ke dalam rumus. Ln 10 itu nilainya 2,3. Nanti kalian bisa cek dari kalkulator kalian. Ln 10 2,3. Dan nilai B tadi kita peroleh 90,81. Dan DB log S kuadratnya yaitu 90,56. Tinggal kita kurangi dan dikalikan. Jadi 2,3 dikali 0,25 hasilnya 0,58. Jadi 0,58 ini adalah nilai C kuadrat hitung. Oke. Ini mengerti ya cara memperoleh nilai C kuadrat hitung. Selanjutnya nilai C kuadrat tabel. Tadi kan pada soal dengan alfa 0,05. Jadi C kuadrat tabel sama dengan 0,05 K kurang 1. Jadi C kuadrat tabel 0,05, 5 kurang 1. Jadi 5 kurang 1 hasilnya 4. Oke, ya kita tinggal baca saja dalam tabel. Di kolom itu kita ambil yang 0,05 dan di bagian baris itu adalah nilai 4. Setelah itu kita hubungkan dan nilai hasilnya adalah 9,4877. Jadi 9,4877 inilah nilai C kuadrat tabel. Jadi mengerti ya cara menghitung C kuadrat hitung dan nilai C kuadrat tabel. Setelah kita perolehnya, kita langsung ke membandingkan nilai C kuadrat hitung dan nilai tabel serta membuat kesimpulan. Kriteria, jika nilai C kuadrat hitung lebih besar dari nilai C kuadrat tabel, maka sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Dan yang kedua, nilai C kuadrat hitung lebih kecil nilai C kuadrat tabel, maka sampel berasal dari populasi yang homogen. Dan kita sudah ketahui nilai C kuadrat hitung yaitu 0,58 dan nilai C kuadrat tabel 9,488. Sehingga nilai C kuadrat hitung lebih kecil nilai C kuadrat tabel, yaitu 0,58 lebih kecil 9,488. Sehingga kesimpulannya adalah sampel berasal dari populasi yang homogen. Jadi mengerti ya cara menghitung atau menguji normal homogenitas dengan model Bartlett. Oke, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan soal-soal berhubungan dengan statistik. Nantikan video berikutnya untuk bisa membantu kalian dalam mempelajari materi-materi yang lain. Terima kasih.